Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Novel Renata di channel CX Novel Renata. Pada episode hari ini kita akan membahas tentang soal dari bu guru saya dari pelajaran IPA. Ini soalnya. Kita ini akan mengerjakan tugas itu. Saya sudah membaca bukunya dari halaman. Udah baca? Oke. Kita ini akan, sebelum kita akan memberi jawabannya, kalian harus tahu hukum Newton yang berkaitan dengan gerak. Di sini terdapat ada 3 ya. Hukum Newton 1. Jika resulta gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Hukum Newton 2. Percepatan atau perubahan dari kecepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resulta gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum Newton 3. Setiap saksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan hukum itu, maka perlu memahami terkait proyeksi vektor terhadap sumbu geraknya, yakni menggambar seluruh gaya yang bekerja kemudian memproyeksikannya terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan akan memenuhi persamanya. Jadi ini, yang E ini sigma yang logo itu, oke? Saya nggak usah bacakan. Gaya yang searah gerakan bernilai positif dan yang berwarna dengan gerakan bernilai negatif, kemudian selesaikan dengan kedua persamaan tersebut. Oke, kita mulai dari jawabannya. Pertanyaan pertama, posisi uang logam yang manakah yang memiliki luas permukaan pijakan atau tempat gaya bekerja yang lebih kecil? Sabar, sayang. Untuk salah sini. Dia tambah. Jawabannya yang lebih luas permukaannya atau yang direbabkan. Ya, intinya posisi logam berdiri atau vertikal gitu. Nomor 2. Ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal dengan besar dorongan atau gaya yang sama, uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian?
Jawabannya, yang memiliki bekas lebih dalam adalah logam yang disusun secara vertikal, karena jika disusun secara vertikal, luas permukaan yang didapatkan lebih kecil. Pakai rumus ini guys, B sama dengan F atau A. Nomor 3. Ketika kamu mendorong kedua uang logam yang posisinya vertikal, tetapi dengan besar dorongan atau gaya yang berbeda, uang logam yang manakah yang lebih bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Jawabannya gaya yang lebih besar karena kedua orang logam tersebut memiliki luas tekanan yang sama, sehingga memiliki tekanan yang paling besar atau bekas yang lebih dalam adalah gaya yang paling besar. Karena ada dua hal yang bisa dilakukan untuk memperbesar tekanan. 1. Memperbesar gaya. 2. Memperkecil luas. Nomor 4. Bekas pada prastisi yang dalam berarti prastisi tersebut mendapatkan tekanan yang lebih besar dari kedua perlakuan tersebut. Manakah yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Jawabannya, besarnya tekanan pada suatu benda padat akan memenuhi persamaan P sama dengan F sama dengan A. Itu guys yang tadi kita bahas rumusnya. F itu sama dengan gaya tekanan, A sama dengan luas permukaan tekanan. Berarti gini, gaya sama permukaan beda. Uang logam yang posisi vertikal akan memberi tekanan lebih besar karena luas permukaannya lebih kecil sehingga akan terangkap lebih dalam. Gaya beda posisi sama. Hubungan antara tekanan dengan luas permukaan adalah berbanding terbalik, sedangkan hubungan antara tekanan dengan gaya adalah berbanding lurus. Maka gaya yang paling besar bekasnya lebih dalam. Oke, soalnya kita sudah selesaikan, tapi yang bagian ini saya belum ini. Apa yang kamu simpulkan berdasarkan sertifikat 7.1 dapatkah kamu menyebutkan faktor-faktor yang saja yang memulai besar tekanan? Ya, kalian kalau selama menonton ini, apa kalian udah mencerna pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang udah aku sampaikan? Mohon dijawab di kolom komentar. Oke.